Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus bukan saja kita harus menghormati dan mengasihi Tuhan sebagai yang berkuasa dalam kehidupan kita, baik itu di sorga maupun di dunia. Tetapi kita juga harus hormat dan taat kepada pemerintah yang memerintah kita, kepada pemerintah yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan untuk memimpin kita. Jadi pemerintah itu adalah pemimpin bagi kita di dunia ini, sekalipun mereka bukan orang-orang yang percaya. Itu karena ada begitu banyak fitnah-fitnah dari sejak dulu kala bahwa orang-orang Kristen ini selalu menjadi pemberontak-pemberontak terhadap pemerintah-pemerintah di mana mereka berada. Karena memang wajar sekali bahwa orang Kristen selalu dikatakan pemberontak karena memang waktu itu banyak orang Kristen atau kekristenan itu dibenci sekali oleh pemerintah-pemerintah yang ada. Sehingga kita dianggap menjadi pemberontak bagi mereka. Sejak zaman Tuhan Yesus juga, Yesus sudah dicela atau difitnah bahwa dia adalah pemberontak dari kaisar. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah pemimpin atau raja bagi orang Yahudi. Ya, walaupun dia sudah mengatakan dengan tegas bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Tetapi kaisar tidak menyukai itu. Bahkan berusaha sejak ketika Yesus lahir diberitakan bahwa dia adalah raja orang Israel, maka kaisar selalu berupaya untuk membunuh Yesus. Dan ketika masa dia hidup juga, dan ketika pelayanan Yesus juga, Yesus selalu mengatakan bahwa dia adalah raja, makanya dia sangat dibenci sekali ketika itu. Dan demikianlah seterusnya terjadi. Setiap pengikut-pengikut Kristus, setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus selalu saja dicela, selalu saja difitnah. Maka tidak heran, saudara-saudara, setiap pengikut-pengikut Kristus sepanjang masa dibebani oleh fitnah-fitnah yang serupa sebagai pemecah belah, penghasut, dan pembuat onar di tengah-tengah pemerintahan yang berlaku ketika itu. Ya, tetapi hari ini Paulus mau mengingatkan kita bahwa kita harus menghormati dan taat kepada pemerintah yang ada, yang memimpin kita selama di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita harus taat dan menghormati setiap pemerintah itu? Ini yang perlu kita tahu saudara-saudara dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya yang kepada Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada pemerintah kita? Yang pertama alasannya karena setiap pemerintah itu berasal dari Allah. Dan bagaimanapun bentuk pemerintahan itu, ia ditetapkan oleh Allah. Baik itu pemerintahan itu monarki, aristokrasi, dan juga demokrasi. Itu adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita tidak patuh dan hormat kepada pemerintah, berarti kita sudah melawan ketetapan Allah. Jadi artinya kita percaya bahwa setiap pemerintah yang ada itu dibangkitkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk memerintah kita. Jadi makanya dengan alasan itulah secara teologis, ya, ketika kita hormat dan patuh kepada pemerintah itu karena pemerintah itu sendiri adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah dan yang sudah dibangkitkan oleh Allah.
Jadi ketika kita tidak taat kepada pemerintah, berarti kita tidak menghormati ketetapan Allah. Dalam hal ini memang Paulus tidak menyatakan hal-hal yang negatif tentang pemerintah. Dia hanya mau menyatakan soal yang positif saja. Karena dia tahu bahwa pemerintah itu adalah perwakilan Tuhan dan Tuhan sudah menetapkan mereka, mengizinkan pemerintahan itu, pemimpin itu berdiri untuk mengatur kehidupan mereka. Itu adalah bagian hal-hal yang positif. Ya, yang penting kita tahu, kita sadar bahwa ketika pemerintah berlaku tidak baik, maka Tuhan akan juga menghukum pemerintah atau orang-orang yang memerintah itu. Tuhan lebih berkuasa daripada setiap pemerintah yang memerintah. Jadi makanya kita tidak perlu berpikir bahwa pemerintah yang bangkit itu adalah pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang bengis, dan pemerintah yang berlaku curang kepada setiap orang-orang percaya. Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap pemerintah itu dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kalau ketika mereka itu jahat, maka Tuhan yang akan menghakimi mereka. Tuhan yang akan menghukum mereka. Kalau kita lihat saudara-saudara dalam Habakuk pasal yang kedua, walaupun di ayat-ayat yang lain secara khusus Tuhan juga sudah mengingatkan bahwa setiap orang, baik itu pemerintah, ketika mereka berlaku tidak adil, maka Tuhan yang akan menghakimi mereka. Di sini dikatakan di Habakuk 2:12 dikatakan, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi Tuhan selalu turut campur bagi setiap orang-orang, baik itu pemerintah yang berlaku tidak baik, yang berlaku curang, apalagi yang menindas kepada orang-orang di pemerintahannya. Itu. Jadi makanya ketika kita ketika kita taat kepada pemerintah dan hormat kepada pemerintah, berarti kita taat kepada ketetapan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus hormat? Ya, jika seseorang berbuat baik, ya, ia tidak perlu takut kepada pemerintah. Sebab hanya orang-orang yang jahatlah yang akan dihukum. Jadi pemerintah itu akan memberikan hukum keadilan kepada setiap orang. Jadi ketika orang-orang berlaku baik dan berlaku hormat kepada pemerintah, ya, mengikuti apa yang diaturkan oleh pemerintah, maka kita tidak perlu takut. Karena siapakah orang yang mau berlaku jahat kepada orang-orang yang berlaku baik? Tetapi kalau andaikan pun ada orang yang berlaku jahat setelah kita berbuat baik, maka Tuhan yang adil itu akan melakukan tindakannya kepada kita. Itu yang harus kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Bahwa ketika kita berlaku baik, maka kita juga akan diperlakukan dengan baik. Makanya setiap orang Kristen harus berlaku baik. Yang ketiga, kenapa kita harus hormat kepada pemerintah dan taat? Karena pemerintah itu dipakai untuk mengatur sehingga ada hukum dan keteraturan. Bayangkan saudara-saudara, kalau ketika pemerintah tidak ada, maka semuanya akan sesuka-suka orang. Tuhan sengaja membangkitkan dan mengizinkan pemerintahan itu ada di tengah-tengah dunia ini untuk mengatur begitu banyaknya orang-orang, supaya setiap orang itu boleh melakukan apa yang sesuai dengan aturan itu. Jadi kalau tidak ada pemerintah, pasti kekacauanlah yang terjadi. Dan Tuhan tidak ingin ada kekacauan dalam kehidupan setiap manusia. Makanya Dia mau mengatur itu dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan membangkitkan pemerintah. Sehingga pemerintah itu dipakai oleh Tuhan untuk mengatur dan mendirikan peraturan, membangkitkan peraturan dan hukum-hukum. Dan ketika orang yang baik, maka dia akan diganjar dengan hal-hal yang baik. Tetapi ketika orang berlaku jahat, maka dia juga diganjar dengan hal-hal yang jahat, ya, yang tidak baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemerintah menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang. Itu yang kita harus yakini, bahwa pemerintah itu dibangkitkan, ya, Tuhan menetapkan pemerintah itu untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang percaya. Oleh karena itu kita harus yakin dan selalu taat dan hormat kepada
pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah dibangkitkan oleh Allah. Jadi apa yang menjadi tugas bagi orang Kristen sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, yaitu yang pertama, berdoalah. Kita harus berdoa terus kepada apa? Kepada Tuhan untuk pemerintah kita, untuk yang memimpin kita. Kalau kita buka di 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di sini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kita harus berdoa kepada setiap pembesar-pembesar, kepada setiap raja-raja, supaya kita boleh hidup dengan tenang, hidup dengan damai, dan kita boleh tinggal dalam sukacita, kesalehan, dan kehormatan. Ya, jadi kalau kita mau hidup kita dengan tenang dan hormat dan kita bisa hidup saleh, maka kita harus berdoa supaya setiap pemerintah itu boleh menjalankan pemerintahannya dengan penuh keadilan, dengan takut akan Tuhan, supaya kita juga akan boleh hidup dengan tenang dan boleh sejahtera. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, tetaplah berbuat baik. Sebagai orang Kristen kita harus menjadi teladan bagi setiap orang, dan kita harus menjadi warga yang baik. Karena pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk kebaikan dalam setiap kehidupan orang-orang yang di bawahnya, di perintahnya atau pemerintahannya, maka ada begitu banyak hal yang mereka lakukan dan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk kita. Jadi oleh karena itu kita harus menjadi teladan, menjadi orang yang baik. Makanya apa yang diaturkan oleh pemerintah, termasuk membayar pajak misalnya. Kita harus membayar pajak karena pajak itu dipakai untuk bagaimana supaya hidup kita, masyarakat yang ada di tengah-tengah pemerintahan itu sendiri, negara kita itu dipakai untuk kesejahteraan kita. Dan itu dipakai untuk dipakai pemerintah menjadi alatnya untuk menciptakan hal-hal yang baik bagi setiap masyarakat dan di bawah pemerintahannya. Oleh karena itu makanya tetap kita harus menjadi orang yang menjadi baik dan teladan bagi setiap orang di kehidupan kita di pemerintahan ini. Oleh karena itu tunduklah kita kepada pemerintah kita, sebagai kita tahu bahwa itu ketertundukan kita juga kepada Tuhan. Tetapi kalaupun nantinya ada pemerintah yang curang, biarlah Tuhan yang menghakiminya. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 13, dia katakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kita harus tunduk kepada lembaga-lembaga yang ada di dunia ini yang dibangkitkan oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, dan kita boleh hidup dengan saleh. Di tengah-tengah kita juga boleh taat dan hormat kepada pemerintah kita. Kita harus menjadi teladan dan hiduplah dengan sukacita. Berdoa terus supaya hidup kita, apalagi secara khusus kepada pemerintahan kita pada saat ini, Bapak Jokowi yang luar biasa, biarlah kita selalu berdoa untuk Bapak Jokowi supaya semuanya boleh dilakukan dengan baik dan kita boleh hidup dengan sejahtera. Firman Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus juga memberkati kita. Amin.